Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devini Triana Suci. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Psikologi dakwah melalui media komunikasi massa. Seperti yang kita ketahui bahwa media komunikasi massa adalah alat untuk bertukar informasi. Dan dakwah di sini yang saya maksud yang bersifat universal atau bersifat lebih luas, yang bersifat umum. Jadi dakwah tidak melulu berbau agama. Apapun yang kita lakukan yang mengedukasi, menyeru, dan mengajak seseorang untuk melakukan hal kebaikan itu sudah termasuk dalam dakwah. Nah, di sini dakwah tidak hanya disampaikan dengan tatap muka secara langsung, namun di sini dakwah juga bisa disampaikan melalui media komunikasi massa. Seperti yang kita ketahui bahwa produk-produk dari media komunikasi massa itu berupa radio, koran, atau majalah, atau media cetak, dan TV. Nah, dakwah melalui radio itu sebenarnya sering kita sampaikan, yakni saat kita memberi informasi atau mengedukasi pendengar dengan memberi pengetahuan tentang kesehatan, tentang apapun yang bersifat mengedukasi, itu sudah termasuk dalam kita berdakwah. Nah, di sini radio hanya menampilkan suara, tidak menampilkan visual. Jadi peran dai di sini adalah bagaimana mengolah kata-kata atau yang ingin disampaikan tersebut supaya diterapkan oleh pendengar dan dimengerti dan mudah dimengerti oleh pendengarnya. Bagaimana cara dai itu untuk membentuk imajinasi pendengar dan untuk membentuk psikologi dari pendengar supaya mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian dakwah melalui media TV. Seperti salah satu produknya adalah film. Nah, banyak adegan-adegan dari suatu film yang itu ternyata menyampaikan sebuah dakwah. Seperti adegan-adegan yang melakukan kebaikan, mengedukasi dan mengajak untuk melakukan kebaikan. Nah, di sini seorang dai berperan dalam kreativitasnya menciptakan sebuah cerita. Bagaimana cerita tersebut agar dapat tersampaikan oleh para penonton. Jadi pada era sekarang masyarakat sudah dapat dengan mudahnya terpengaruh oleh TV, oleh film. Jadi seperti saat kita menyukai seorang artis, kita akan melakukan atau meniru gayanya dalam berbicara atau dalam berpakaian atau sifatnya. Itu dapat dengan mudah ditiru oleh penonton. Jadi peran dai di sini bagaimana caranya menumpahkan kreativitas dalam membuat cerita supaya pesan-pesan yang ingin disampaikannya itu tersampaikan atau dapat dilakukan oleh penonton. Lalu yang terakhir adalah melalui media cetak. Nah, media cetak yang sering kita temui adalah koran, majalah, buku. Nah, contohnya saja seperti buku, kita sudah banyak menemukan buku-buku yang mengedukasi atau memberi kita pengetahuan mengenai hal-hal kebaikan dan mengajak kita untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nah, di sini peran seorang dai adalah bagaimana caranya membuat tulisan-tulisannya itu dapat mudah dipahami atau dicerna oleh pembacanya. Seorang dai bisa membuat tulisannya sedemikian rupa indah dan mudah dipahami sehingga membuat psikologi dari pembacanya ini terbentuk dalam hal apa yang
apa yang ingin kita sampaikan itu diterapkan oleh si pembaca. Nah, dalam media komunikasi massa ini, seorang dai berperan sangat lebih mendominasi daripada mat'unya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.